Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, meneruskan pembacaan kitab Risalatul Jami'ah karya Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Terakhir kemarin kita membahas tentang Salatul Duha. Salat duha sudah kita bahas, baik hadis-hadisnya, kemudian waktunya, jumlah rakaatnya, sampai terakhir membahas tentang doa duha, doa setelah salat duha. Malam hari ini akan kita bahas salat sunnah yang berikutnya, yaitu salatul tarawih, salat tarawih. Ya, walaupun tidak mendekati Ramadan ya, tapi tetap kita bahas karena ini termasuk salat-salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim ada satu riwayat hadis dari Urwah ibn Zubair. Urwah ibn Zubair meriwayatkan dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Siti Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fil masjid. Kata istri Nabi Siti Aisyah bahwa di satu malam Nabi itu melakukan sholat di masjid. Fasalla bi salatihi nasun. Kemudian ketika Nabi sholat, takbir, ruku dan seterusnya, ternyata di belakang Nabi itu ada beberapa sahabat yang mengikuti sholatnya Nabi. Ruku, itidal, sujud sampai salam. Nanti Nabi takbir lagi yang di belakang. Malam pertama. Malam berikutnya, summa shalla minal ghabilah, Nabi keluar lagi, salat sunnah lagi di malam yang berikutnya. Fakathuran nas, ternyata yang ngikut sholat di belakang tambah akeh, tambah banyak. Sebelumnya hanya berapa orang ya, kemudian malam kedua, malam berikutnya tambah akeh wong sing ngikut. Mungkin dari mulut ke mulut begitu ya, wingi aku sholat ambil Rasulullah begini ya, akhirnya nyebar, tambah banyak yang ikut sholat di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ijtama'u, kemudian para sahabat berkumpul di masjid di malam yang ketiga atau keempat, nunggu Rasulullah keluar seperti kemarin-kemarin. Ternyata falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi tidak keluar dari rumahnya, tidak keluar ke masjid, karena masjid sama rumahnya Nabi itu nempel. Jadi tinggal dari pintu langsung metu gitu ya, keluar. Jadi nunggu, sahabat itu nunggu semua. Ternyata Nabi tidak keluar malam itu. Ditunggu, tidak metu Nabi. Sampai besok hari. Ya, sampai subuh, sampai pagi. Falamma asbaha, maka ketika sudah pagi, qala, Nabi bersabda, berkata, qad ra'aitul ladzi sana'tum, saya telah mengetahui
apa yang kalian lakukan tadi malam. Mbok diinceng apa ya? Tambahake wonge. Nabi sengaja tidak keluar. Saya tahu tadi malam itu kalian kumpul, katanya. Walam yamna'ni minal khuruj ilaikum, dan tidak ada perkara yang mencegah aku keluar ke masjid menemui kalian, illa anni khasyitu an tufrada alaikum. Saya takut kalau malam itu keluar, akhirnya sholat yang kita lakukan di masjid itu nanti diwajibkan sama Allah nanti. Ya, diwajibkan oleh Allah. Akhirnya wajib nanti setiap malam-malam Ramadan untuk sholat. Ya kalau mampu, kalau tidak mampu akhirnya dosa nanti kalau wajib. Atau misalnya para sahabat adalah orang-orang yang ahli ibadah. Nah nanti umat-umat setelahnya ya apa? Setiap malam Ramadan disuruh tarawih wajib. Nah ini repot, akeh sing dosa. Sengaja Nabi tidak keluar di malam ketiga atau keempat supaya tidak diwajibkan oleh Allah salat tarawih. Ini bentuk rahmat. Ini adalah bentuk rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umat, kepada kita semua. Kalau enggak, ya setiap Ramadan kita wajib tarawih nanti. Ya. Nah, untung Nabi tidak keluar. Akhirnya sholat malam-malam Ramadan itu tidak wajib, tapi hukumnya sunnah. Wadzalika fi Ramadan, dan kejadian ini terjadi di malam-malam Ramadan, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis yang pertama disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim berkaitan dengan sholat tarawih. Hadis riwayat yang kedua ini dari kitab Al-Mustadrak yang disusun oleh Al-Imam Al-Hakim. Juga disebutkan di dalam Sunan Al-Imam An-Nasai dan kitab-kitab hadis yang lain. Riwayat yang kedua dari Nu'man bin Bashir. Dari Nu'man bin Bashir beliau berkata, "Qumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan." Kita pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Yang pertama ada di Lailata 23, malam 23 Ramadan ketika itu. Malam 23 Ramadan, para sahabat sholat di belakangnya Nabi. Ini menurut riwayat yang kedua ini ya. Sholat sampai sulusil lail, menghabiskan sepertiga malam. Sepertiga malam. Kalau malam itu misalnya sekarang ini di tempat kita ya, setengah 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 10 jam lebih ya. Malam itu 10 jam lebih. Kalau dibagi 3 ya berarti tarawihnya itu Rasulullah 3 jam lebih. Tarawihnya bersama para sahabat itu 3 jam lebih. Ya berarti yang dibaca itu banyak ayat-ayatnya. Ya. Bacaan Quran dalam tarawihnya itu panjang sampai sepertiga malam. Itu malam 23 Ramadan. Kemudian kita sholat lagi, tsumma gumna ma'ahu, kita sholat di belakangnya Nabi lagi untuk kedua kalinya. Lailata 25, malam 25. Malam 25 Ramadan. Ila nisfil lail. Ini lebih panjang lagi, separuh malam. Ya lebih panjang. Thumma gumna ma'ahu lailata 27. Kemudian kami sholat lagi di belakang Nabi di malam 27 Ramadan. Ila nisfil lail, sama sampai separuh malam. Thumma gumna ma'ahu lailata 27 hatta dhananna an la nudrikal falah. Kemudian kami sholat lagi bersama Nabi
Ini mungkin 27 atau 29 ini ya. Mungkin yang dimaksud 29. Malam 29 sampai saking dawa nih salate tarawihnya sampai kami menyangka alla nudrikal falah. Kita pulang tidak akan nututi al-falah. Falah itu sahur. Sholat sampai takut pulang tidak nututi sahur saking lamanya sholatnya Nabi. Wa kunna nusammiha al-falah. Kami dahulu sahur itu bahasanya para sahabat dulu itu falah. Wa antum tusammuna sahur. Orang-orang setelahnya menamakan ya falah itu diganti dengan sahur. Saking panjangnya. Nah, ini riwayat yang kedua berkaitan dengan sholat tarawih. Al-Imam Hakim ketika meriwayatkan hadis ini, beliau menyatakan pertama dari hadis yang kita baca malam hari ini berarti bisa kita ambil hukum sholat tarawih di masjid itu adalah sunnah. Hukum sholat tarawih di masjid hukumnya sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi dan orang-orang setelahnya. Pernah di zaman Sayyidina Umar itu mulai sholat dewe-dewe ya, maka Sayyidina Ali memberikan masukan-masukan, ini bagaimana ya kalau dihidupkan lagi sunnah-sunnah yang terdahulu gitu. Akhirnya Sayyidina Umar Ibnul Khattab memiliki gagasan untuk menghidupkan sunnah-sunnah malam Ramadan setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Ketika itu beliau sebagai Amirul Mukminin, ya pemimpinnya ketika itu. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, dari Abdurrahman bin Abdul Ghari, dalam Sahih Bukhari beliau mengatakan, saya pernah keluar bersama Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu satu malam daripada malam-malam Ramadan, mendampingi presiden gitu ya, jalan-jalan ya ke masjid, melihat masjid. Fa idzan nas auza mutafarriqun. Ketika nyampe di masjid dilihat ternyata manusia itu terbagi-bagi, terpisah-pisah. Yusallir rajulu li nafsih. Ada yang ketika itu sholat sendirian. Wa yusallir rajul fa yusalli bi salatihi rahtu. Ada yang satu laki-laki sholat kemudian di belakangnya ada 3 orang, 4 orang gitu. Jamaah tapi kecil. Faqala Umar, maka Sayyidina Umar mengatakan, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid. Kok saya ini punya pemikiran bagaimana kalau orang-orang di masjid ini dipilihkan satu imam, kemudian semuanya sholat di belakang satu imam, biar tidak sendiri-sendiri begitu. Lakana amsal, maka akan terlihat bagus, terlihat baik, lebih bagus, lebih baik. Tsumma azam, akhirnya keinginannya semakin kuat. Fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab, maka Sayyidina Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab sebagai imam. Ya, imam bagi para sahabat, imam di masjid untuk melakukan sholat tarawih. Tsumma kharajtu ma'ahu lailatan ukhra. Setelah kejadian ini keluar lagi beliau, Abdurrahman bin Abdul Qari ini keluar lagi bersama Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim, dan manusia ketika itu sholat dengan satu imam seperti yang diatur. Qala Umar, ketika menyaksikan itu Sayyidina Umar mengatakan, ni'mal bid'atu hadhih, bid'ah yang bagus, bid'ah yang baik, hadhihi, ya ini, seperti ini ya. Jadi bid'ah itu sesuatu yang diadakan
yang belum pernah ada di zamannya Rasulullah. Jika tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, maka itu dikatakan bid'ah yang hasanah, yang baik. Di antara bid'ah yang baik yang diadakan oleh para sahabat, yaitu bid'ahnya Sayyidina Umar. Beliau membuat sesuatu yang baru, yaitu mengumpulkan para sahabat dan tabi'in supaya sholat bareng dengan satu imam. Nah, ini di zamannya Nabi tidak ada. Maka dalam akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah menyatakan tidak semua bid'ah itu dianggap sesat, tapi dilihat, diukur dengan Al-Quran wa Sunnah. Kalau itu tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, maka dianggap bid'ah yang baik. Kalau menyalahi, itu kita katakan sesat, bid'ah yang sesat. Nah, seperti perkataan Sayyidina Umar, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari ini ya. Beliau mengatakan ni'ma al-bid'atu hadhihi. Bid'ah yang baik, yang nikmat ya ini sekarang ini, melihat orang kumpul dengan satu imam ini. Baik. Ini berkaitan dengan riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang salat tarawih. Di antara kita ini tidak ngerti atau belum tahu apa sih makna tarawih itu apa? Ya. Kalimat at-tarawih dalam bahasa Arab itu adalah bentuk jamak daripada tarwihah. Tarwihah itu satu. Kalau tarawih itu banyak berarti. Antum bilang misalnya kitabun, kitab satu kitab. Lek kitabnya akeh, kutubun banyak kitab. Tarwihah satu kali tarwih. Kalau tarawih itu banyak. Apa makna tarwihah? Tarwihah itu satu kali daripada ar-rohah. Rohah itu kalau bahasa kita itu ngasuh, apa ngasuh? Istirahat. Habis melakukan sesuatu yang ya berat, capek, kemudian istirahat. Istirahat satu kali itu namanya tarwihah. Lah istirahatnya akeh namanya tarawih. Berarti sholat tarawih itu sholat sing ono istirahati. Kenapa dikatakan tarawih? Karena li'annan nas kanu yutilunal qiyam fiha. Karena dulu orang-orang kalau sholat tarawih itu baca Qur'annya akeh. Kalau kita kan inna atoina ya. Sama qul huwallahu ahad. Kalau para sahabat, para tabi'in itu ngaji begitu. Ya. Menghatamkan Al-Quran dalam satu bulan itu kelas rendah bagi mereka. Satu bulan hatam itu kelas rendah. Yang 3 hari hatam banyak. Ya, jadi berdirinya itu lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Fa idza shallu arba'an, kalau mereka sudah sholat 4 rakaat tarawih, karena panjang-panjang rakaatnya, bacaannya lama-lama, istarahu, mereka istirahat sebentar. Satu kali istirahat. Nanti sholat 4 rakaat lagi, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 istirahat maneh. Baru ngadeg maneh begitu. Berarti karena banyak istirahatnya, banyak tarwihahnya, maka dikatakan tarawih, sholat yang ada jeda-jedanya, ada istirahatnya. Nah, ini arti daripada kalimat tarawih. Sholat tarawih itu apa sih ya? Nabi SAW di dalam menjelaskan fadilah sholat tarawih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyam Ramadan min ghairi an ya'murahum fihi bi'azimah. Nabi dulu ketika datang bulan Ramadan itu ngajak-ngajak para sahabat untuk sholat malam, sholat tarawih, tapi ngajaknya itu bukan satu keharusan atau kewajiban. Artinya sholatnya hukumnya sunnah. Kata Abi Hurairah. Maka Nabi SAW bersabda, man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri qiyamul lail, sholat di malam-malam Ramadan,
imanan wahtisaban, didasari dengan keimanan, keyakinan dengan janji-janji Allah, wahtisaban, tidak berharap kecuali balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka dosa-dosa dia yang telah berlalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fadilah daripada salat tarawih. Sekarang kita bahas kitabnya ya. Kita bahas kitabnya. Tadi itu riwayat-riwayat tentang sholat tarawih, kemudian arti daripada kata tarawih itu apa, kemudian juga satu riwayat menjelaskan tentang fadilah, keutamaan daripada melakukan sholat tarawih. At-tarawih dalam madhab kita Imam Syafi'i dikatakan wahia ishruna rok'ah, tapi nanti ada pembahasan tentang amalnya penduduk Madinah. Nanti kita jelaskan. Secara umum sholat tarawih itu 20 rakaat, dilakukan setiap malam Ramadan, diniati untuk menghidupkan malam Ramadan. Ya, qiyam Ramadan. Niatnya ya sunnatit tarawih, usolli sunnatat tarawih rakaataini. Kalau imam ya imaman, kalau makmum ya makmuman. Ya. Baik. Kemudian yusallimu min kulli rakaatain. Cara sholat tarawih ini setiap 2 rakaat harus salam. Tidak boleh digabung papat. Tidak seperti sholat duha. Kalau sholat duha kan boleh 4 rakaat salam atau langsung 8 salam boleh, tapi afdolnya dua. Kalau tarawih tidak bisa, harus 2 rakaat salam. Wa waqtuha bainal isya'i wal fajri. Nah, ini kadang-kadang sebagian orang-orang ini tidak paham, terutama yang telat-telat ke masjid. Melayu-melayu kemudian di masjid tarawih, akhirnya tarawih dia. Mari tarawih selesai sholat isya. Ya karena tidak tahu. Ya padahal sholat tarawih itu waktunya bainal isya'i wal fajri. Artinya setelah melakukan sholat isya. Jadi lek telat nang masjid, ojo langsung tarawih. Sholat isya dulu. Ya. Kalau bisa berjamaah eman malam Ramadan ya, dolek bareng, mungkin ada yang masih wudu ya, dinteni mau sholat isya ya bareng. Nah sholat isya bareng, baru setelah itu gabung sholat tarawih, bukan langsung tarawih nanti sholat isya setelah tarawih ya. Ini salah ini. Kerjakan dulu sholat isya, kemudian baru sholat tarawih, baru witir ya, dan seterusnya. Waktunya setelah melakukan sholat isya sampai fajri, masuk waktu sholat subuh. Bagi yang tidak sempat ke masjid, ya mungkin sibuk atau mungkin tidak enak badan dan lain-lain, ya masih panjang waktunya. Masih sampean sholat tarawih ini mari sahur tidak apa-apa, sing penting tarawih. Misalnya keluar kota misalnya ya, ketinggalan tarawih, janjian sama istrinya, dek kok bengi mari sahur tarawih ya, misalnya eman ya tidak bolong misalnya. Nah, boleh. Yang penting tidak tertinggal daripada sholat tarawih tiap malam. Ojo ketinggalan masjid mari wis kayak tidak ada waktu nintek. Enggak, waktunya itu masih berlangsung sampai fajar. Jadi bagi yang tertinggal sholat tarawih, engkau sahur jam 3 tangi sholat tarawih eman. Eman-eman kalau sampai ketinggalan 1 tarawih di malam-malam Ramadan. Nah, bagi musafir orang yang bepergian, kalau dia sholatnya jamak takdim maghrib dan isya, maka boleh tarawih jam 6 kurang oleh. Tarawih jam 6 kurang boleh. Kapan? Ketika sholatnya jamak takdim. 5:30 adzan, dia musafir bepergian. Kemudian sholat maghrib, setelah sholat maghrib salam berdiri lagi sholat isya jamak takdim. Mari ngono mikir iki, mari ini perjalanan ini berangkat mana?
ndak iso tarawih, ya tarawih saiki jam 6 kurang iki wis tarawih. Salat tarawih di waktu maghrib boleh. Kalau dia sudah jamak takdim isya. Wa waqtuha bainal isya'i wal fajri. Waktunya antara setelah melakukan salat isya walaupun jamak takdim sampai terbitnya matahari. Sampai terbitnya matahari. Cuman ada sebagian ulama yang menganjurkan kalau bisa sholat taraweh itu jangan mari sholat isya salam langsung taraweh, kalau bisa dikasih waktu begitu. Karena sebagian fuqaha mengatakan qala Umairah, berkata Syekh Umairah ini, wa fi'luha akibal isya, melakukan salat tarawih langsung mari salam isya, salatut tarawih jami'atan langsung kabeh. Awalal waktu langsung di awal waktu min bidail kusala, termasuk adatnya orang-orang yang malas-malas. Ya mungkin rencananya kabeh turu mungkin ya, atau kabeh nang warung apa-apa. Kalau bisa dijeda, jangan langsung setelah isya langsung tarawih. Ya dikasih waktu beberapa menit, harus setelah itu sholat tarawih. Kalau bisa. Bahkan sebagian ulama menganjurkan melaksanakan tarawih itu setelah lewat 1/4 daripada malam. Berarti mulai, kalau hitungannya mulai maghrib ya, berarti dilebihi 2,5 jam atau 3 jam. Ya sekitar jam di atas jam 8 lah. Ada yang menganjurkan, ya, ada yang menganjur, tapi nanti disesuaikan dengan adat daripada daerahnya masing-masing. Gak iso Beb kalau di sini Beb, sholatnya rodok bengi harus sing teko misalnya, ya sudah. Timbange imamnya ambek sing nyekel kunci tok. Bagaimana kalau ada orang sholat taraweh tapi ndak 2 rakaat, karpe cepet begitu ya, langsung papat-papat aja misalnya, atau 6-6 misalnya ya. Maka barang siapa yang takbiratul ihram niat sholat taraweh tapi lebih dari 2 rakaat, padahal aturannya harus 2 rakaat, sengaja sudah tahu hukumnya tidak boleh, tetap dia lam tan akid, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia tidak ngerti hukum atau dia lupa, ilingi podo kalau sholat duha lali dia ya, lupa takbir sholat tarawih 4 rakaat, maka yang seperti ini tertulis pahalanya pahala sholat sunnah mutlak, bukan sholat tarawih. Sholat tarawih itu pahalanya lain, lebih besar ya, tapi kalau sholat sunnah mutlak pahalanya sholat sunnah biasa. Ini bagi yang lupa atau tidak tahu hukum. Tapi lah wis ngerti, wis melok pengajian, tetap sholat tarawih 4 rakaat langsung, maka hukumnya tidak sah. Apakah sholat tarawih itu harus 20 rakaat? Enggak. Walau iktasara ala ba'dil 20 sahha. Kalau ada orang misalnya sakit dan lain-lain, tidak mampu dia 20 rakaat, hanya sholat misalnya 8 rakaat atau 6 rakaat atau 4 rakaat atau 2 rakaat, maka tetap dia mendapatkan pahala ya, pahalanya pahala tarawih ya. Walaupun sebagian ulama memperdebatkan ya, tidak setuju dengan pendapat ini. Alhasil kalau masalah adadut tarawih, berapa jumlah tarawih itu, sebelah kono 8, sebelah kene 20, terserah, yang penting sholat. Dalam madhab kita 20 bagus, sempurna, kurang dari 20 8 misalnya, itu juga mendapatkan pahala tarawih ya. Sing keliru ku sing ndak sholat tak poso mana ya, riyo melok nggih klambi anyar ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari daripada hadis Nabi SAW
dan penjelasan-penjelasan para ulama ini menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.